Saya Izzaskiana Dewi dari kelas 11 Mia 3 dan teman saya Yeni Rahmawati akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya PSO di Indonesia. Kita mulai dari latar belakang. Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1598 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Pengharapan atau Cape of Good Hope di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang timur tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya, tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda, meskipun dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik pemukiman kolonialisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonialisasi atau pemukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisme bangsa Indonesia atau Hindia Belanda berawal. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan mengemukakan Lisbon sebagai pelabuhan utama sebelum revolusi di negeri Belanda. Kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara, akan tetapi setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol, dan Italia, menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat-tempat untuk mendistribusikan barang-barang dari Asia. Memindah jalur perdagangan tidak melewati Belanda, namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada suplai yang tidak lancar Spanyol yang menyebabkan lada mereket pada saat itu. Selain itu, unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol yang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu pada tahun 1580. Sekarang hak oktroy. Hak istimewa hak oktroy VOC. VOC mempunyai sekitar 9-10 hak oktroy. 1. Hak memonopoli perdagangan. 2. Hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. 3. Hak mengadakan perjanjian. 4. Hak mengumumkan perang dengan negara lain. 5. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman. 6. Hak melakukan pemungutan pajak. 7. Hak memilih tentara perang sendiri. 8. Hak menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia. 9. Hak mengadakan pemerintahan sendiri. Karena hak-hak yang dimiliki VOC ini menyebabkan VOC berkembang pesat, bahkan Portugis mulai terdesak untuk mengusung kepentingan VOC. Diangkatlah gubernur jenderal yang pertama, yaitu Peter Good. Pada masa gubernur jenderal J.P. menilai Jakarta lebih strategis pada tahun 1611. Berhasil direbutnya dan diubah nama menjadi Batavia, lalu dijadikan pusat kekuasaan VOC. Setelah itu, pola kehidupan masyarakat Indonesia pada masa VOC. Pada masa VOC, orang VOC mengadakan tanam paksa dan menyuruh rakyat Indonesia untuk bekerja karena yang diinginkan rempah-rempah dari
Petersburg, Gustav William, Kirchhoff, German, Gordon van Hilterman, Cornel Herman. Tak jeda. Nah, Gubernur Jenderal meliputi Petersburg. Petersburg lahir di Amersfoort tahun 1568 dan meninggal di Mauritius tahun 1615 pada umur 47. Adalah wakil VOC pertama di Hindia dan bisa pula dikatakan Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda. Ia memerintah antara tahun 1610 sampai 1614. Kemudian berlanjut ke Gustav Baron van Imhoff. Hitler Jerman 8 Agustus 1705, meninggal di Batavia, kini Jakarta 1 November 1750 pada umur 45 tahun, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-27. Ia memerintah antara tahun 1750. Selanjutnya Jamilon Janes.